dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.
talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ketika disebutkan muslim, maka di situ termasuklah padanya kaum wanita. Walaupun yang disebutkan adalah kaum muslim, namun di dalamnya terdapat bahwa kewajiban juga berlaku pada kaum wanita. Ada beberapa hal yang mesti kita miliki ketika kita belajar. Saya kira ini penting untuk para ummahat untuk meluruskan, memperhatikan ketika kita belajar dan mengaji ini. Yang pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat, bahwa ilmu tidak ada yang bisa menandinginya apapun. Tidak ada yang bisa menandingi kedudukan ilmu bila mana niatnya lurus. Itu yang pertama. Bila kaum wanita muslimah semangat belajar, ini adalah sebuah nikmat. Namun ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan sebelum kita mempelajari pembahasan kita tentang adab-adab wanita muslimah pada sore ini. Saya ingin ingatkan beberapa poin. Yang pertama, luruskan niat kita. Nabi SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ia belajar kecuali untuk mendapatkan dunia, mendapatkan bagian dari keindahan dunia ini. Pada hari kiamat tidak akan mendapatkan bau surga yang Allah sediakan. Ikhwafillah, Al-Imam Daruqutni menyebutkan, kami menuntut ilmu bukan karena Allah, ini di awal, tetapi ilmu itu menolak hingga dicari hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, bila mana kita belajar, maka yang perlu diingat adalah suami jangan kita lupakan. Dalam makna ketika kita belajar, ketika keluar mencari ilmu, hendaklah seorang wanita muslimah terlebih dahulu mengabari suaminya, meminta izin untuk berangkat menuntut ilmu. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan kewajiban yang sangat agung, dan Allah Subhanahu wa taala juga berpesan tentang wanita yang salihah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka di antara makna qanitat yang disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri adalah wanita yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Maka bila mana keluar menuntut ilmu, belajar agama ini, maka perhatikan hak suaminya, jangan tinggal pergi tanpa kita mengabari kepada suami kita. Yang kedua atau yang ketiga, di antara adab yang mesti atau hal yang mesti kita perhatikan bila mana seorang wanita keluar rumah untuk belajar ilmu, maka perbaiki penampilannya. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya hijab bagi wanita adalah wajib, dan haram bagi wanita keluar rumah tanpa memakai hijab syar'i. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Allah katakan, hendaklah kita menutup kain dan dengan kerudung kita, tutuplah ya dada-dada kita, tubuh kita. Semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh kaum wanita muslimah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah sibukkan diri dengan ilmu, bukan menyibukkan dengan media sosial.
Bila mana seorang wanita sudah berazam untuk belajar, maka sibukkan. Ketika kita berada di majelis ilmu, kita membuka catatan kita, kemudian kita menulis poin-poin penting yang mesti kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Jangan menyibukkan diri kita dengan media sosial kah, atau dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memasuki beberapa poin adab-adab wanita muslimah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan pula oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama yang mesti diperhatikan oleh wanita muslimah, bila mana adab-adab ini kita amalkan dalam kehidupan kita, maka seorang wanita akan mendapatkan kedudukan, akan menjadi wanita yang mulia, akan menjadi wanita yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Yang pertama, di dalam adab-adab wanita muslimah, ini adab khusus bagi wanita muslimah. Yang pertama adalah menjaga suara wanita tersebut. Artinya bahwa bila mana dia berbicara, bila mana dia mengatakan sesuatu, maka katakan sewajarnya. Menjaga intonasinya, kemudian juga menjaga cara dia berbicara. Walaupun wanita, walaupun suara kaum wanita, sebagian mengatakan tidak aurat, karenanya memang boleh didengar oleh siapapun. Hal ini didasarkan di mana kaum wanita muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang bertanya ke Nabi alaihi salatu wasallam, ada yang minta fatwa ke Nabi alaihi salatu wasallam yang datang kepada Rasulullah dan didengarkan oleh yang lainnya. Maka di antara hal yang mesti diperhatikan oleh kaum wanita, bila mana dia berbicara, bila mana dia berinteraksi dengan orang-orang yang bukan mahramnya, maka hendaklah dia menjaga suaranya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Al-Ahzab ayat 32. Allah berpesan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara pesan Allah tabaraka wa taala, fala takhda'na bil qawli. Jangan kalian para wanita melembutkan perkataan kalian, dalam makna bahasa atau suara yang dikeluarkan, suara yang mengundang syahwat. Jangan mendayu-dayu, bicara seperlu dan sewajarnya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada lanjutan ayat ini, fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka kemudian bila mana seorang wanita berbicara dengan suara yang mendayu-dayu, suaranya mengundang syahwat, maka bila mana di dalam hati seorang tersebut ada penyakit, maka itu akan menjadi peluang bagi dia untuk menghinakan wanita itu. Oleh itulah Allah katakan wa qulna qawlan ma'rufa. Maka katakanlah, ucapkanlah dengan perkataan yang ma'ruf. Nah, ini adalah ayat yang berbicara tentang standar bagaimana seharusnya kaum wanita berinteraksi dengan masyarakat sosialnya. Ketika dia transaksi jual beli, atau ketika dia mengangkat telepon, atau mungkin ketika dia berbicara dengan keluarga atau dengan orang, bila mana ada keperluan-keperluan tertentu, maka ingatlah pesan dari Allah agar menjaga suaranya, janganlah berbicara dengan suara yang mendayu-dayu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, ay la tukhatibul mar'ah al-ajaniba kama tukhatibu zawjaha. Kata Imam Ibnu Katsir, janganlah kaum wanita
berbicara kepada laki-laki asing dengan atau seperti dia berbicara dengan suaminya. Artinya di sini ada perbedaan. Bila mana dengan suami, maka harus bicara dengan lembut, bicara dengan intonasi yang baik, dengan suara yang bisa menunjukkan kasih sayang. Jangan dibalik. Bila mana dengan suami intonasinya tinggi, tapi bila mana bicara dengan laki-laki asing, maka ada berbicara dengan gaya bahasa yang sangat sopan dan sangat santun sekali. Di sini pesan Allah kepada kaum wanita, fala takhda'na bil qawli, jangan kalian bicara dengan suara yang mendayu-dayu. Ini yang pertama. Yang kedua, adab khusus kaum wanita. Sebelum kita berbicara bagaimana dia berinteraksi dengan sesama kaum wanita, sesama muslimah, maka ada adab khusus yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah menjaga intonasi suaranya, janganlah bicara dengan suara yang mendayu-dayu. Yang kedua, ikhwafillah, tidaklah berpenampilan yang menarik kaum laki-laki. Tidaklah berpenampilan dengan penampilan yang akan bisa menarik kaum laki-laki. Ada sebuah kisah, ikhwafillah, para ummahat dan rahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya awal kebinasaan daripada kaum Bani Israel, banyak sekali Allah menceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan bahkan Nabi juga menceritakan awal kebinasaan kaum Bani Israel adalah tatkala ada seorang wanita yang fakir, dia wanita yang tidak berpunya, tetapi dia membebankan dirinya berpakaian di dalam berpenampilan. Atau Nabi SAW menyebutkan wanita fakir ini membebankan dirinya dalam perkara penampilan, sehingga dia terlihat penampilannya lebih seperti penampilan orang kaya. Lalu kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ada seorang wanita Bani Israel yang secara tubuhnya tidaklah tinggi, kemudian membuat 2 buah sepatu dari alas, atau membuat untuk sepatu dia dari kayu, sehingga agak terlihat lebih tinggi dia dari kondisi yang sebenarnya. Kemudian dia memakai cincin yang mempunyai penutup, kemudian di cincin tersebut diisi dengan minyak wangi, ya. Kemudian dia keluar rumah, berjalan di antara 2 wanita yang memiliki tubuh yang sangat tinggi, sampai ada seorang yang disuruh untuk mengikuti ketiga wanita ini, sehingga kemudian orang itu bisa mengenali 2 wanita yang tinggi tersebut. Namun ia tidak mengenali siapa wanita yang menggunakan alas kaki dari kayu itu. Maka di sini, ikhwafillah rahimakumullah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berpakaianlah dengan pakaian yang telah ditentukan oleh agama kita yang mulia. Jangan berpakaian dan berpenampilan yang sangat atau mudah atau sangat menarik atau sangat mudah untuk memfitnah kaum laki-laki. Nah, di samping itu, ikhwafillah, para akhwat sekalian dirahmati Allah, di mana seorang wanita juga dilarang untuk kemudian memakai wangi-wangian, sehingga itu akan juga mengundang fitnah bagi kaum laki-laki. Adab yang ketiga yang harus diperhatikan adalah di mana tidak lepas dalam berbicara dengan lawan jenis. Ketika seorang wanita muslimah berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, bicara sesuai dengan kebutuhan, tidak melebih-lebihkan dalam pembicaraan. Bila mana misalnya ada di antara ummahat yang memiliki pekerjaan yang berinteraksi dengan orang banyak, yang itu tentunya ya dengan teman-teman sekantor, dengan kawan-kawan satu kantor,
maka perhatikan adab tersebut, tetap menjaga batasan-batasan agama. Perhatikan bagaimana Maryam binti Imran ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk seorang laki-laki. Qalat, Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan kepada Jibril alaihissalam, aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman darimu jika kamu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sikap kehati-hatian, penjagaan, kehormatan serta adab Maryam binti Imran, ya, yang patut kita contoh, yang patut kita tiru. Ya, tidaklah bicara lepas, tidaklah bicara tanpa batas, bercanda ria dengan lawan jenis atau ketawa ketiwi, enggak boleh. Seorang wanita harus menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Oleh karena itu, bila mana kita berbicara dengan lawan jenis, maka bicaralah sewajarnya, bicaralah dengan sesuai kebutuhan yang ia inginkan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, la yahillu lil mar'ati an tastarsila fil kalam ma'a rajulin laysa muhriman lah, lianna dzalika yuaddi ila al-fitnah. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah bicara, ngobrol terlalu lepas tanpa batas dengan kaum laki-laki yang bukan mahram, karena itu membawa kepada fitnah, ya, kerusakan di dalam diri dan keluarganya. Kemudian di antara adab pribadi yang mesti diperhatikan oleh seorang wanita muslimah adalah menghindarkan dirinya, ya, kemudian menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang bisa mengundang kehinaan terhadap dirinya, seperti tempat-tempat di mana orang berjoget, di mana orang bernyanyi dan lain sebagainya. Karena tempat ini adalah tempat yang seharusnya ditinggalkan dan tidak bergabung, duduk dan nongkrong di situ dan kemudian mengikuti apa yang sedang dilihatnya. Oleh ikhwafillah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, ya, harus berusaha menjauhkan tempat-tempat tersebut. Nah, yang terakhir di mana adab pribadi ini adalah seorang wanita muslimah hendaklah dia menjadi atau betah di rumahnya. Hal ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang wanita muslimah itu berada di dalam rumahnya, waqarna fi buyutikun, karena rumah itu tempat yang paling aman untuk seorang wanita. Tidaklah kita keluar rumah dengan senang dan bahagia, bahkan berhari-hari kita tinggalkan rumah kita sementara suami kita berada di rumah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan, karena hukum asalnya wanita itu berada di dalam rumahnya. Baik, kita lihat beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama yang itu berkaitan dengan, ya, hubungan sesama wanita muslimah dalam kehidupan sehari-harinya. Di antara hal yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah ketika dia berinteraksi dengan wanita lainnya dari kaum muslimat, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, bahkan karib kerabatnya, yang pertama kali yang harus dibangun, yang harus diperhatikan, ini merupakan adab yang agung. Ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, kita ngaji setiap Jumat sore misalnya, kita datang bersama kemudian pulang, maka yang harus dibangun kebersamaan kita adalah kekompakan, ukhuwah yang tidak boleh saling menyakiti. Artinya bahwa keberadaan kita di majelis ini adalah belajar. Keberadaan kita di tempat ini adalah untuk menuntut ilmu. Maka tidak ada cara yang paling baik di saat kita duduk bersama di sini adalah memupuk kebersamaan kita, ya, memupuk ukhuwah di antara saudari wanita muslimah, saling memberikan nasihat dan saling
menguatkan di dalam keimanan serta mengingatkan di dalam kesabaran. Itulah yang harus kita perhatikan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ketika menceritakan tentang orang-orang beriman, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Bersaudara. Para ummahat datang di sini untuk belajar. Maka hal yang paling pokok, hal yang paling dasar untuk kita jaga adalah ukhuwah. Jangan kita ngaji kemudian kita saling memalingkan wajah. Na'udzubillah. Jangan kita duduk bersama mencatat belajar agama tapi kita saling memfitnah. Waliyadzubillah. Tapi kita saling berpecah belah. Tidak. Yang mesti kita lakukan adalah menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan, menjaga kekompakan, dan tidak boleh saling menyakiti di antara kita. Maka itu Allah katakan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Arti bila mana terjadi pertikaian, bila mana terjadi kesalahpahaman, maka mesti ada di antara kita yang berusaha untuk mendamaikan, menyatukan, menghilangkan permusuhan-permusuhan itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab yang mesti ada dalam setiap diri. Alangkah indahnya di kota Bangkinang ini, kebersamaan itu terbangun. Ya. Walaupun mungkin berbeda jarak tempat tinggal kita, tapi hati kita ini berada di atas keimanan, kepersaudaraan. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Sampai Nabi SAW mengatakan mathalul mu'minin wa mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathal jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman itu di dalam bersaudara, di dalam cinta dan kasih sayang seperti tubuh atau seperti satu tubuh. Zashtaka minhu adun. Kalau satunya yang sakit, anggota tubuh yang satu sakit, yang lain juga merasakan sakit. Begitulah hendaknya terbangun kebersamaan. Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yuslimhu. Bahwa muslim tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Artinya subhanallah, kita duduk di sini saling menguatkan, saling menjaga persatuan, saling menjaga kekompakan, bahwa dia adalah saudara saya, dia adalah sahabat saya, dan dia adalah orang yang saya cintai karena Allah. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis yang sering disampaikan oleh para masyayikh kita, bahwa di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat itu siapa? Adalah ya rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa iftaraka alaihi. Walaupun dalam hadis itu ada disebutkan 2 laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah azza wajalla. Ini adalah yang harus kita bangun. Seorang muslimah harus bervisi jauh, harus memiliki satu pandangan yang harus selamat dunia dan akhirat. Visi ukhrawinya harus ada. Maka bila mana berkenalan, bersahabat karena Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan nanti perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat perkataan para ulama salaf kita, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, barang siapa yang berusaha tidak menyakiti saudaranya dan senantiasa berbuat baik kepadanya, maka ia telah menunaikan hak persaudaraannya. Saya ulangi perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini, barang siapa yang tidak menyakiti saudaranya dan senantiasa berbuat baik kepada saudaranya, maka dia telah menunaikan hak persaudaraannya.
Nah, dari poin yang pertama ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Adab yang pertama di dalam kehidupan seorang wanita muslimah kepada wanita muslimah lainnya adalah menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan dan kekompakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, wanita muslimah hendaknya menjaga lisan dan menjaga sikap agar tidak menyakiti hati saudarinya. Ya. Tidak semua kita komentari. Ini tidak semua kita harus berikan pandangan. Bahkan subhanallah, ya, tidak semua kita harus sampaikan apa yang kita dengar. Dan tidak semua apa yang kita lihat kita berikan komentarnya. Gak perlu, karena memang kedudukan kita bukan dari penampilan. Tingkat kemuliaan kita bukan dari apa yang kita bawa di sini. Bukan kendaraan yang kita pakai ke sini. Bukan harga baju yang kita pakai ke sini. Bukan tas yang mahal, bukan. Tetapi yang menjadi nilai kita di sisi Allah Azza wa Jalla adalah bagaimana ketakwaan kita, bagaimana keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah wanita yang menjaga lisan dan tidak bersikap kasar kepada saudari-saudarinya. Yang kedua, persaudaraan sesama muslim atau muslimah tidaklah didasari dengan kepentingan duniawi. Jauhkan itu. Jadikan persahabatan kita, ukhuwah kita, keimanan kita lillah. Saya mencintai saudari ini karena Allah, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia orang anak fulan, bukan. Tetapi saya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah dasar yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin. Tetapi jadikanlah keimanan, kasih sayang yang menjadi dasar utama kita mencintai saudara kita. Yang ketiga, ukhuwah yang kokoh akan menjadi pondasi keharmonisan, kedamaian dalam komunitas muslimah itu sendiri. Maka jadilah wanita yang selalu peka kepada saudarinya. Jadilah wanita muslimah yang peduli dengan saudarinya. Mungkin selama ini kita ngaji, ya di sini misalnya ada ibu-ibu yang tidak hadir hari ini. Maka beritanya harus kita cari kenapa dia tidak hadir. Barangkali ada uzur karena sakit, kita doakan. Barangkali ada uzur dia tidak bisa datang karena ada urusan, kita doakan biar urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali dia sehat, dia ada waktu tapi dia ditahan oleh suaminya karena suaminya sedang ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan. Begitulah seharusnya kita saling mencari berita, saling mendoakan. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengatakan da'watul mu'min an zahri qalbi mustajab. Doa seorang mukmin di belakang saudaranya mustajab. Ambil kesempatan ini di hari Jumat, di penghujung Jumat adalah waktu yang mustajab. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan saudari kita. Kepedulian itulah yang akan mengokohkan kebersamaan ini. Kepedulian itu yang akan menjadikan kuatnya pondasi ya keharmonisan di antara sesama muslimah. Kita berharap tentunya ya kita ngaji duduk bersama dan kita saling menguatkan dan bukan saling menjatuhkan. Saling merangkul, saling memberikan nasihat. Bila mana kalau dulu orangnya masih sedikit, kita berharap bertambah jumlahnya. Yang satu berusaha untuk ya mengajak yang lainnya, yang satu mengajak untuk saudari-saudari yang lainnya. Apapun, dimanapun, maka kita harus berusaha untuk ya menjadi orang yang terdepan menguatkan ukhuwah di antara kita. Ini yang pertama. Adab wanita muslimah yang kedua yang mesti diperhatikan ketika berhadapan dengan wanita muslimah lain adalah menebar salam dan saling mendoakan. Tadi adalah menjaga ukhuwah dan kebersamaan, tidak boleh saling menyakiti. Yang kedua adalah menebar salam serta saling mendoakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya di dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha
aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila mana kamu diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka berbalaslah penghormatan yang lebih baik. Bila mana saudari kita mengucapkan salam, kita balas. Bila dia tanda-tanda hari kiamat, ya, maka berikan hak saudaranya dengan mengucapkan salam. Ya, berikan hak saudaranya dengan memberikan doa untuk saudarinya. Nah, di samping itu kita ya dapat juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya. Nabi mengatakan, la tadkhul jannata hatta tu'minu, bahwa tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman. Naam, kunci keimanan itu adalah, kunci surga itu adalah iman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai di antara sesama saudarinya, di antara sesama ummahat, di antara sesama para ya kaum wanita yang ikut dalam kegiatan ini. Siapapun dia, tidak terlepas orang-orang yang ikut di sini dan orang yang belum ikut, maka tunjukkan bahwa kita adalah saudari baginya. Yang kedua, ucapkan salam. Selama kita tahu bahwa dia muslimah, ucapkan salam. Karena salam adalah doa. Karena salam adalah doa. Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara ucapan salam adalah dengan 3 bentuk ini. Assalamualaikum, kata Rasul, mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah, ya, maka ini 20 pahala. Kalau ditambah dengan wabarakatuh, maka dia mendapatkan 30 pahala. Ucapkan salam ikhwafillah, para ummahat dirahmati Allah, pada siapapun. Baik itu hukum salam. Salam itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, diberikan kapan? Bila mana bertemu dengan saudaranya. Ketika bertemu, ucapkan salam. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan salam atau pertemuan itu dengan 2 jenis. Liqa'un hakikiyun, bertemu dengan saudaranya langsung tanpa ada batas dinding ataupun misalnya tembok. Ketika kita bertemu dengan saudari kita, maka ucapkan salam. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa liqa'un hukmiyun, liqa' yang bukan secara langsung tetapi secara hukum. Apa maknanya? Adalah bila mana kita menelpon atau menulis pesan melalui pesan singkat, maka jangan lupa kita mengucapkan salam, mengawali dengan salam. Maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian saling memberikan salam antara kalian. Nah, ikhwafillah, para ummahat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapkan salam, karena salam adalah syiar. Karena salam adalah doa, salam adalah bentuk ya kepedulian kita kepada saudari-saudari kita. Berkata Abdullah bin Mubarak mengatakan, salam adalah kunci kasih sayang dan sebab tumbuhnya cinta di antara kaum muslimin. Jadi, kalau kita ingin tahu apakah yang bisa menghilangkan perselisihan sekat-sekat antara kita, salam. Ini nampak saudarinya tak? Ya, dipalingkan wajahnya. Jangan. Itu bukan akhlak dari seorang muslim atau muslimah. Nampak saudarinya, maka ucapkan salam. Walaupun dia orang asing di tengah-tengah kita, belum kita kenal, tetapi kita berusaha untuk mengucapkan salam itu. Ya, maka Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, salam adalah kunci kasih sayang, sebab dengan salam itu tumbuhlah cinta di antara sesama kaum muslimin. Nah, dari adab yang kedua ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah ucapkan salam, ya, atau ucapan salam menunjukkan cinta dan kepedulian sesama muslimah. Pelajaran pertama adalah ucapan salam adalah sebagai tanda cinta dan kepedulian kita kepada sesama. Yang kedua,
Membiasakan salam akan menumbuhkan rasa damai, menghilangkan jarak sosial. Ya, temuilah semua orang kita temui, kita ucapkan salam, berikan salam. Insya Allah hati kita akan damai, kebersamaan kita akan terjalin dengan baik. Tapi bila mana kita tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak saling mendoakan, itu akan membuat jarak antara kita. Coba saja, ya, orang yang di dalam hatinya ada sesuatu terhadap saudaranya, maka temui dia, ucapkan salam. Insya Allah di dalam dirinya akan mulai berkurang rasa pada diri orang tersebut. Baik, yang ketiga, pelajaran bisa kita ambil dari poin yang kedua adalah doa keselamatan bagi sesama menjadi bentuk nyata adalah tentang solidaritas dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita berikan kepada saudara kita adalah bentuk nyata daripada kasih sayang, cinta yang dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita hidupkan keseharian kita. Kita juga merasakan betapa dalam kehidupan kita dengan pasangan kita, dengan suami kita, ya saling mengucapkan salam. Karena itu adalah doa kedamaian yang akan bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati dan diri kita. Para ummahat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab seorang wanita muslimah, ya sesama muslimah, yang pertama adalah membangun ukhuwah yang tidak boleh saling menyakiti. Yang kedua, saling memberikan salam dan saling mendoakan. Adapun adab yang ketiga yang mesti kita jaga di dalam kehidupan kita adalah saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah yang Allah perintahkan dalam surat Al-Asr tentang perintah untuk saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Dulu para wanita muslimah di zaman dahulu, mereka juga menghidupkan nasihat ini, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Bila mana saudarinya mendapatkan ya satu hal yang menyedihkan, mengganggu pikiran dia, maka dia datang menghibur, memberikan nasihat, memberikan peringatan agar saudarinya kuat, agar saudarinya kokoh menghadapi ujian-ujian. Ujian itu sangat banyak. Mungkin kehilangan orang-orang yang ia cintai, mungkin diuji dengan rasa sakit, atau diuji dengan kesempitan. Berbagai macam ujian ini. Maka jadilah kita saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran itu. Fudail bin Iyad menyebutkan di dalam perkataannya, orang mukmin menasihati dengan kasih sayang dan diam-diam. Sedangkan orang munafik menasihati dengan celaan bahkan di depan umum. Jadi kita, bagaimana cara menasihati saudara kita? Maka nasihati yang pertama dengan bahasa yang baik dan penuh cinta kepadanya. Demi Allah saya mencintai kamu. Ini kan hal yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, seorang sahabat, ya Rasulullah saya mencintai dia. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau telah beritahu dia kalau kamu mencintainya? Belum. Fa'alimhum fa'akhbirhum. Kabari dia kalau kamu mencintai saudaramu itu. Maka para ummahat silakan saling mengatakan kalimat itu. Karena kalimat Nabi SAW, ya katakan kepada saudarinya bahwa saya mencintai karenamu. Wah, apa yang kita inginkan di sini adalah satu hal, kebaikan, ridha Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman menasihati dengan bahasa yang baik dan penuh dengan cinta kasih sayang, serta menasihati dengan diam-diam. Nah, jangan diambil kemudian sini saya nasihati kamu. Ya, kadang orang ada rasa malunya, kemudian tidak bisa dinasihati di depan orang ramai dan lain sebagainya. Tapi orang-orang munafikin selalu mencela dan memberikan nasihat di depan orang banyak. Ikhwafillah para ummahat dan rahmati Allah azza wajal, pelajaran yang bisa kita ambil di poin yang ketiga ini, yang pertama adalah menasihati sesama muslimah adalah tanda kasih, bukan tanda kebencian. Terkadang memang ada orang yang tidak siap dinasihati. Ada orang yang sulit dia untuk bisa menerima nasihat itu. Tapi yakinlah bahwa kita mencintai dia dan ambillah pelajaran bahwa kita diberikan nasihat bukan karena kita dibenci olehnya, tapi karena dia sayang kepada kita. Yang kedua, nasihat hendaknya dilakukan dengan kelembutan
dan niat yang tulus, bukan untuk mempermalukan. Terkadang ada pula orang memberi nasihat tapi di depan umum. Terkadang ada orang beri nasihat tapi itu ya tidak pada tempatnya. Maka berikan nasihat dengan bahasa yang lembut dan jadikan dia tetap ya bisa terjaga dan ya terjaga dirinya dan tidak dipermalukan depan orang ramai dengan nasihat kita. Kemudian dengan saling menasihati, maka komunitas muslimah akan menjadi lebih kuat dan lebih kokoh insyaallah taala. Kemudian yang keempat, adab yang mesti diperhatikan di antara sesama muslimah, ini ada antara hal yang paling penting adalah saling menjaga rahasia dan aib sesamanya. Saling menjaga rahasia dan aib sesama saudarinya. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam bab ini telah mengatakan, man satara musliman satarahallahu lahu fid dunya wal akhirah. Man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudarinya, aib saudaranya, seorang muslim atau seorang muslimah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Para umat dan rahmat Allah, Allah ini benar-benar sayang kepada kita. Allah menutupi aib kita. Allah menutupi kekurangan kita. Kekurangan kita sangat banyak. Kekurangan kita sangat banyak. Sehingga para ulama mengatakan, andaikan maksiat, keburukan yang kita lakukan ini mengeluarkan aroma, maka aroma yang dikeluarkan pasti aroma yang tidak baik, yang tidak wangi, maka tak ada satupun yang ingin bertemu dengan kita, berteman dengan kita. Tapi Allah sayang, Allah tutupi aib kita, Allah tutupi kekurangan kita. Maka jangan engkau beberkan kekurangan saudarimu, jangan engkau buka aib pada saudarimu. Nah, bila mana ada pesan dari saudarinya bahwa ini adalah rahasia, maka jagalah rahasia itu dan jagalah pesan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, bila mana orang berbicara dengan kita melihat kiri dan kanan, maka yakin itu adalah rahasia yang mesti dijaga. Bila mana dia berbicara dengan suara yang pelan, melihat kanan dan kiri, maka yakinlah itu adalah rahasia yang mesti dijaga. Jadilah orang yang amanah dengan rahasia saudarinya, tidak saling menceritakan aibnya atau tidak saling membuka rahasianya. Al-Hasan Al-Basri berkata, seseorang tidak akan menjadi saudari yang sejati, ya, tidak akan bisa menjadi sahabat, saudara yang sejati sampai ia bisa menjaga rahasiamu, sampai ia bisa menutupi aibmu, dan sampai ia mencintaimu karena Allah. Makanya subhanallah, hati-hati dengan orang yang suka menceritakan orang kepada kita. Hati-hati dengan seseorang yang selalu membuka aib orang kepada kita. Kata para ulama, bila mana dia mudah menceritakan aib orang kepada kita, maka yakinlah Anda adalah korban berikutnya. Yakinlah. Bila mana ada wanita, seseorang misalnya yang suka cerita tentang si fulana, tentang si fulana, tentang si fulana, maka yakinlah yang akan menjadi korban berikutnya adalah orang yang diceritakan itu. Maka itu ikhwafillah, bila mana kita menemukan hal-hal seperti ini, segera diingatkan, ya, segera ingatkan, ya, dan segera dinasihati untuk tidak melakukan hal itu. Apa pelajaran bisa kita ambil dari poin yang keempat ini? Satu, seorang muslimah yang sejati adalah muslimah yang menjaga rahasia saudarinya, bukan menceritakannya, bukan membukanya. Wanita muslimah yang sejati yang mampu menjaga rahasia sahabatnya, tidak boleh kita menceritakan. Yang kedua, bisa menutup aib orang menunjukkan kedewasaan dan ketulusan hati dia dan amanah yang ada pada dirinya. Bisa menahan lisan,
Ya, tidak menceritakan, maaf ini sebetulnya rahasia, gitu kan? Jangan kau ceritakan ke orang lain ya. Nah, begitulah nanti yang kedua pun bilang ini rahasia. Jangan ceritakan ke yang lain. Nah, ini akhirnya menjadi rahasia umum. Semua orang tahu kalau itu rahasia. Akhirnya tidak menjadi rahasia lagi. Peganglah amanah. Ini adalah amanah, jangan dibeberkan kepada siapapun. Yang ketiga, Allah membalas dengan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Alangkah kita butuh aib kita ditutup oleh Allah di hari kiamat itu. Karena di hari kiamat itu orang akan berhadapan dengan Allah satu persatu. Akan Allah sampaikan, kamu hari itu melakukan ini, di hari itu kamu melakukan ini, di hari itu kamu melakukan ini. Dan masing-masing orang akan mengakui, dan semua orang akan tahu. Tetapi ada orang-orang yang Allah jaga, Allah selamatkan, tidak Allah beberkan aibnya di depan orang. Caranya, tutuplah aib saudaranya di dunia ini. Jangan mudah untuk menceritakan aib saudarinya kepada orang lain, dengan harapan Allah akan menutupi aib kita nanti di hari kiamat kelak. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berikutnya di dalam berinteraksi sesama komunitas muslimah, tidak boleh hasad ya di antara sesamanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Wala tanajasu. Janganlah kalian saling dengki, menipu. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tadabaru, janganlah saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kata para ulama, hasad ini masing-masing kita punya potensinya. Di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada jiwa orang yang tidak ada hasadnya. Tidak ada. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa amal karim fayukhfihi. Orang yang baik, orang yang saleh, ditutupnya hasadnya itu, disimpannya hasadnya itu. Wa amal laim, adapun orang-orang yang buruk, maka dia tunjukkan hasadnya kepada orangnya. Orang baik akan ditutupnya, akan ditahannya hasadnya, disembunyikan oleh dia hasadnya. Tetapi orang-orang yang buruk, maka dia akan tunjukkan dia hasad kepada saudarinya. Maka jangan hasad di antara kita ya. Karena banyak sekali yang akan mengundang hasad itu. Di antaranya satu adalah nikmat. Nikmat ini banyak. Ada nikmat anak, ada nikmat suami, ada nikmat harta, ada nikmat rezeki, macam-macam, ada kesehatan. Maka pesannya, bahkan dalam hadis, tapi hadis ini kata para ulama dipermasalahkan derajatnya, fihi maqal wa kullu nikmatin mahsud. Pada setiap orang yang penerima nikmat, maka terdapat orang yang menghasad. Nah, saya sampaikan ini agar kita tahu bahwa Ustaz, saya sulit sekali. Iya, ada di dalam diri kita ini memang potensi hasad itu. Tetapi orang yang baik siapa tadi? Yang mampu menyembunyikannya. Tapi orang yang buruk, dia akan tunjukkan sikap hasadnya kepada saudarinya. Maka itu rahasianya, tidak boleh kita saling, atau kita tidak perlu terlalu membuka cerita tentang apa yang ada pada diri kita. Nikmat apa yang kita terima, nikmat apa yang kita dapatkan, tidak perlu kita ceritakan ya terus kepada orang, tidak perlu. Kenapa? Hati orang yang mendengarkan cerita kita tidak sama keadaan dengan hati kita yang sedang menceritakan itu. Jelas para ummahat, hati-hati ya. Jangan suka menceritakan suaminya kepada ya, orang lain.
menceritakan kebaikan suami saya, masya Allah begini pun, nanti didoakan sama saudarinya. Ya Allah, kapan pula saya mendapatkan dia? Nanti ceritanya banyak. Nah, oleh karenanya bisa jadi doanya kebaikan, bisa jadi doanya buruk. Maka para ummahat tahan lisannya, tidak boleh menceritakan semua apa yang dinikmati dan dirasakan baik bersama pasangannya diceritakan kepada kaum wanita, kaum lain. Karena setiap penerima nikmat ada yang hasad. Nah, oleh karenanya agar kebersamaan ini ya tetap terbangun dengan baik, hubungan ukhuwah terbangun dengan baik dalam majelis ini, maka jangan saling hasad di antara kita. Kalaupun ada potensi hasad, meskipun ada potensi itu dalam diri kita, maka jauhkan ya potensi-potensi atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan hasad di antara kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hasad terhadap seorang muslim atau seorang mukmin merupakan penyakit yang paling merusak ukhuwah. Perhatikan bahwa hasad terhadap sesama muslim maka itu adalah penyakit yang paling merusak ukhuwah. Dia semacam keadaan yang mesti kita jaga dalam diri kita. Maka itu apabila para umat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memahami bahwa di antara adab yang mesti dijaga adalah kita saling menjaga lisan dan tunjukkan bahwa kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh saling menghasad. Kemudian adab seorang wanita muslimah di dalam berinteraksi dengan saudarinya, saling menolong di dalam kebaikan. Hal ayat ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kita saling memberikan kebaikan, membantu sesama kita. Yang kuat rangkul yang lemah, yang berpunya ya bantu yang susah. Itulah keindahan yang harus dibangun. Ya, kita harus membersamakan, kita harus saling peduli di antara kita. Jangan ada skat-skat yang orang-orang yang punya di sini kelompoknya, orang-orang yang tidak di sini. Semua kita selama ini atau selama kebersamaan misalnya bisa melebur dan bisa mencair, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka melakukan perkotak-kotakan kemudian membuat permusuhan di antara sesama. Kemudian wafilah para umat rahmat Allah, Al-Imam Nuqayyim mengatakan hakikat persaudaraan di jalan Allah adalah saling membantu di dalam ketaatan dan saling menolong dalam urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Itulah hakikat daripada persaudaraan itu. Kita saling membantu di dalam ketaatan kepada Allah, saling ingat mengingatkan, dan saling menolong dalam urusan dunia dan ukhrawi kita. Sebagai pelajaran pada poin yang ke-6 ini adalah yang pertama, seorang wanita muslimah yang menolong saudarinya adalah untuk menjadi lebih baik, bukan untuk dalam perkara yang lebih, dalam perkara kebaikan, bukan dalam perkara maksiat Allah Subhanahu wa taala. Bantulah saudarinya di dalam urusan amal saleh, bukan dalam urusan kemaksiatan. Kemudian setiap bantuan apapun yang kita berikan maka pasti akan bernilai di sisi Allah, walaupun itu hanya kecil. Nah, terimalah dengan penuh ikhlas dan berikan itu dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan kita adalah saling meringankan beban saudari-saudarinya. Seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya, perumpamaan seorang mukmin di dalam bersaudara, cinta dan kasih sayang adalah seperti satu tubuh yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik, barangkali sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman. Ada 6 poin ya
yang mesti kita perhatikan, adab seorang wanita muslimah di dalam bergaul. Kemudian tadi sebelumnya adab khusus bagi seorang wanita, ya dengan menjaga penampilan, menjaga suaranya, membatasi diri dengan para kaum laki-laki yang bukan mahram yang bukan mahram baginya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di tempat kerja saya susah menjaga mulut, ya sering menghibah. Tapi ghibah kami menyangkut kemajuan sekolah. Menghibah terkait dengan kemajuan sekolah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu dan sesuatu itu tidak disukai oleh saudaramu untuk disebut. Itulah ghibah. Kalau menyangkut kemajuan sekolah, mungkin diskusi, mungkin enggak. Bagaimana supaya sekolah ini maju? Bagaimana sekolah ini guru-gurunya sejahtera, anak-anak muridnya taat dan beradab? Allah Ta'ala alam. Kalau selama tidak membicarakan guru, nah kalau nanti menyangkut kemajuan sekolah, membicarakan kepala sekolah aja, kerjanya tentu tidak boleh, ya kan? Kepala sekolah kita ini maunya diresapel, diganti aja nih gitu. Orangnya begini-begini, nah, itu tidak boleh. Tapi kalau berbicara tentang kemajuan sekolah dalam artian hal yang positif, bagaimana bangunan ini lebih sempurna, fasilitas mudah, ya baik, yang rusak diperbaiki, yang tidak ada diadakan. Nah, selama itu kebaikan, insya Allah bukan hal yang tercela. Ingat pengertian ghibah itu apa tadi? Dzikruka akhaka bima yaqah. Menyebutkan sesuatu tentang saudaranya dan sesuatu itu tidak suka disebut oleh dia atau disebut oleh orang lain. Taib Ustaz, bagaimana kalau itu benar-benar ada? Gimana hukumnya? Kalau benar-benar ada sifat itu, itulah ghibah. Tapi kalau tidak ada, itulah dusta, mengada-ngada. Baik. Hukum bersalaman setelah sholat fardu berjamaah. Hukum asal bersalaman boleh dimanapun kita, di rumah, di jalan, kemudian di masjid, di pasar, di sekolah, dimanapun kita, hukum asal yang bersalaman itu dibolehkan. Nabi SAW mengatakan bahwa tidaklah dua muslim saling bertemu kemudian mereka saling bersalaman, maka akan berguguranlah dosa-dosa mereka selama mereka bersalaman atau selama mereka tidak melepaskan jabat tangan itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya, bagaimana hukum bersalaman setelah sholat fardu berjamaah? Bila mana salaman setelah sholat itu adalah harus dilakukan dengan sebuah keyakinan, itulah yang dilakukan ini yang harus dilakukan dengan keyakinan tertentu, dengan tujuan tertentu, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Di antara konsekuensi di dalam bersaksi bahwa saya bersaksi Muhammad utusan Allah, maka wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Tapi bila mana kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nampak saudara kita yang sudah lama tidak jumpa, ya, boleh nggak bersalaman? Boleh. Kita tidak sedang mengharamkan bersalaman, baik itu sebelum sholat atau sesudah sholat. Tetapi yang dijadikan, yang diperhatikan agar tidak dijadikan salaman setelah sholat itu mesti dilakukan. Yang mesti dibaca setelah sholat itu oleh seorang muslim, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bukan menyebutkan kiri, kanan, depan, belakang, salabi semua, bukan itu. Pahami ya secara baik ya apa yang disampaikan ini. Bukan sedang mengharamkan salaman. Salaman itu boleh, bahkan dianjurkan. Tetapi mengkhususkan setelah sholat dan bahkan itu harus dilakukan setelah sholat, itu tidak ada syariatnya.
Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jika suami kita kasar, sering kita sebagai istri tersinggung dan membuat sakit hati, tetapi kita tak ingin berpisah dengan keluarga dan anak-anak, apakah kami sebagai istri tetap mengalah dan bersabar, Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, harus dipahami bahwa rumah tangga tidak akan pernah makna sakinah mawaddah warahmah bukan berarti tidak pernah terjadi perselisihan. Pasti akan terjadi perselisihan, sekecil mungkin, ada besar, ada kecil, ada sedang, ya tergantung keadaan dan kondisinya. Tapi yang paling pokok di dalam kehidupan rumah tangga ini adalah komunikasi. Para ummahat, adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini baik dari kita maupun dari suami. Tadi disebutkan, kita sering tersinggung, kita sering terluka hati kita oleh perkataan suami kita, dan saya sulit untuk berpisah karena dengan anak-anak dan seterusnya. Maka cari cara yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Apa cara yang terbaiknya? Cara yang terbaiknya kita belajar. Suami didorong belajar dan kita juga ikut belajar. Dengan belajar itulah kita akan tahu hak dan kewajiban kita. Ketika kita tidak tahu hak dan kewajiban kita, maka disitulah akan mulai retak dan bukan akan mulai nanti, ya kehidupan itu akan mulai terasa akan sulit dijalani. Nah, bila mana sudah sampai pada seperti ini misalnya, maka terus terang bahwa ada orang yang misalnya kita harapkan bisa menyelesaikan, mengasih nasihat. Nah, disinilah Allah menyuruh, ya, untuk bisa kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan suaminya? Ya, maka diminta untuk bisa masuk kepada dia, memberikan nasihat-nasihat itu. Nah, dengan berharap ikhtiar-ikhtiar seperti itu kita berharap sikapnya berubah. Nah, di samping itu adalah kita sendiri berusaha untuk berikhtiar memperbaiki diri. Kira-kira apa ya yang menyebabkan dia seperti ini? Nah, tentu kita harus evaluasi juga diri kita. Apa yang membuat kalimat-kalimat dia itu muncul selalu kasar kepada kita, selalu menyakitkan hati kita. Nah, barangkali ada sikap-sikap yang membuat kita juga yang membuat dia mengatakan kalimat itu. Allah taala alim bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan anak-anak Ustaz selalu menunaikan salat. Kita doakan semoga anak bunda ini Allah jadikan anak-anak yang mendirikan salat, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda tolong doakan dalam salatnya, di dalam munajatnya, doa Nabi Ibrahim, ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Baca doa Nabi Ibrahim ini. Baca doa Nabi Ibrahim ini dalam munajatnya, minta sama Allah. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga Allah ijabah doa kita. Allah jadikan anak bunda yang meminta doa ini dan anak-anak kita semuanya yang hadir di tempat ini. Semoga kita, suami kita, pasangan kita juga termasuk orang-orang yang mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada lagi doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya menyikapi orang yang sibuk dengan mengurus jodoh kita, Ustaz? Di umur 24 ini, Ustaz. Padahal beliau sendiri saudara kita, Ustaz, bukan tetangga ataupun orang lain, Ustaz. Ditambah lagi kata-katanya menyakiti hati, Ustaz. Contohnya dia bilang belum laku dan seterusnya. Alhamdulillah. Kalau dia memang benar-benar membantu dengan jujur, tak ada salahnya, ya kan? Ya, barangkali dia peduli dengan kita, ya. Tetapi yang harus yang harus diperhatikan, kalau ada yang melakukan ini gitu ya, maka perhatikan, ya, datangi dia. Kamu kenapa belum menikah? Ya, atau ada sesuatu yang kamu ingin
lakukan dulu dan seterusnya. Minta pendapatnya. Nah, kalau seandainya kita dimintai untuk tolong carikan jodoh, kita carikan. Tapi kalau kita tidak dimintai untuk mencarikan jodohnya, ya tak usahlah kita memandai-mandai. Ya karena bisa jadi itu tidak disetujui olehnya. Apalagi kita tidak tahu kriterianya seperti apa yang dia inginkan dan seterusnya. Nah, kita ya kalau bisa bagi orang yang korban dalam bab ini, maka hindarkan untuk bertemu dengannya, ya, dan doakan supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Baik, bismillah. Apakah sebelum membaca Al-Fatihah ketika salat harus baca ta'awuz? Terlebih na'am, baca ta'awuz sebelum kita membaca Al-Fatihah, sebelum salat kita. Na'am. Kemudian ada pertanyaan panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga dengan nasihat, amin. Seorang wanita mendapatkan harta dari 3 cara: warisan, mahar, dan pemberian hibah. Bagaimana dengan suami yang begitu sedikit memberi, hanya memberi nafkah keluarga tapi tidak memberi nafkah pribadi istri, semua aset atas nama suami. Ternyata qadar Allah mereka berpisah, sementara suami menyatakan istri tidak memiliki hak atas harta yang mereka dapatkan selama bersama. Apakah ini sudah sesuai dengan jalurnya, Ustaz? Ataukah suami zalim kepada istri? Apakah istri memiliki hak atas harta yang didapatkan selama bersama? Terima kasih. Ada 4 lagi, Bu. Cara mendapatkan harta bagi orang wanita ada 4. Yang pertama waris, ketika dia wariskan harta dari orang tuanya. Yang kedua adalah mahar. Yang ketiga adalah hibah yang Ibu sebutkan. Yang keempat adalah hasil usahanya. Maksudnya begini, bila mana seorang wanita itu memiliki usaha, pekerjaan lah misalnya, maka pekerjaan itu sepenuhnya hak dia. Para ibu-ibu yang bekerja dapat gaji sebulan secara Islam, maka itu hak ibu. Tapi apakah boleh kasih suami, kasih anak? Ya boleh saja. Secara kedudukan hukum kepemilikan itu hak ibu. Namun bila mana harta itu dimiliki oleh kaum laki-laki, maka di situ ada hak anaknya, ada hak dirinya, ada hak anak keluarganya, ada hak orang yang membantunya. Nah, terkait dengan nafkah, ya, masalah kepemilikan. Dan memang pertama bahwa ekonomi itu memang di tangan suami. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, wa bima anfaqu min amwalihim inilah dasar utama bahwa ekonomi keluarga itu di tangan laki-laki. Artinya bahwa apa saja yang dimiliki, yang dihasilkan, yaitu hukum asalnya adalah milik laki-laki. Tetapi boleh bagi dia untuk memberikan kepada istrinya. Seperti kasus yang ditanyakan ini adalah di mana telah berpisah, tidak ada hak ternyata bagi seorang istri. Nah, di sini tentu kalau kita larikan kepada kompilasi hukum Islam di dalam negara kita, Ibu bisa masuk pada pembahasan harta gonok ini. Di negeri kita diatur oleh bangsa kita, oleh negara kita tentang hak seorang istri yang bersama suaminya mendapatkan harta. Makanya jelas-jelas ketika menikah itu mana hak suami, mana hak istri. Ya, hak suami milik suami, hak istri milik istri. Nah, di dalam hak suami ketika telah menikah, misalnya menikah, ada harta yang disebut harta bersama. Dalam bab ini harta gonogini namanya. Maka di dalam bab kompilasi negara kita ada jalur hukumnya, Bu. Ada jalur hukumnya. Walaupun suami mengatakan kamu tidak punya hak, tetapi di jalur hukum bisa di negeri kita, di bangsa kita. Di dalam Islam sendiri bahwa kepemilikan seorang istri itulah melalui jalurnya 4 tadi. Nah, tentu sekali lagi kepada para suami agar bisa mengerti dengan hak-hak seorang istri. Jangan sampai kita mengabaikannya. Wallahu taala alam. Jadi kalau Ibu ingin masuk dari sisi hukum keindonesiaan, kompilasi muslim ada, itu dan namanya jalur harta gonok, itu ada jalurnya. Dan itu bisa dituntut dan bisa
untuk bisa ditindaklanjuti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kami para akhwat yang sudah berpakaian syar'i bahkan memakai cadar. Dan semoga Allah berikan semangat dan tetap istiqamah di jalan yang mulia ini. Tapi masih suka ke kafe, tempat umum bersama teman-teman, lalu masalahnya berfoto di tempat tersebut. Tentunya karena itu tempat umum, pasti ada laki-laki ajnabi. Terlepas apakah fotonya diupload atau tidak. Tetapi proses foto tersebut di tempat umum apakah dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya agar kami lebih menjaga muruah sebagai wanita muslimah. Pertama, saya doakan agar yang sudah hijrah dan kemudian menyadari tentang hakikat seorang wanita muslimah dengan baik, semoga tetap istiqamah dan kuat di jalan yang mulia ini. Walaupun rintangannya sangat banyak, cobaannya sangat banyak, tapi kemudian disitulah nanti pahala yang besar yang Allah sediakan untuk kita. Nah, terkait dengan kebersamaan sering kafe istiqamah, kemudian kokoh di atas jalan sunnahnya sampai kita meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Hindarkan tempat-tempat seperti tempat-tempat umum ya, seperti misalnya tempat-tempat tempat berenang atau tempat-tempat yang terbuka, yang kemudian itu akan merusak muruahnya, akan merusak dirinya. Kokohlah di atas manhaj dan teruslah menjaga dirinya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tinggi di sisinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih kepada para ummahat yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi sharing ilmu di sore ini, dan semoga Allah menjadikan itu semua dalam timbangan kebaikannya. Kami cukupkan demikian pertemuan kita pada sore ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridai. Allah jadikan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.